No time for less. I've laid the plans, now lay the chance here in my hands. Give me one moment in time when I'm more than I thought I could be. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar sahabat-sahabatku menjadi orang pertama yang memperoleh konten terbaru dari NH Jioner Lambang. Selamat menyaksikan. Jangan tanya kenapa ku sayang, disinilah aku dilahirkan. Dari nenekku dulu, juga mama papaku, sampai beranak cucu, sampai akhir hayatku. Kita tumbuh bersama dalam keberagaman, hidupnya saling sayang, damainya Indonesia. Jangan tanya kenapa ku sayang, disinilah aku dilahirkan. Dari nenekku dulu, juga mama papaku, sampai beranak cucu, sampai akhir hayatku. Kita tumbuh bersama dalam keberagaman, hidupnya saling sayang, damainya Indonesia. Kita tumbuh bersama dalam keberagaman, hidupnya saling sayang, damainya Indonesia. Saling sayang, damainya Indonesia. Izin bertanya, Buya. Minggu lalu umat Kristiani melaksanakan perayaan Hari Natal. Seringkali menjadi pertanyaan saya, dan tidak jarang secara terus-menerus saya jumpai hal ini menjadi bagian dari saling silang pendapat tentang mengucapkan selamat Natal bagi kita umat Muslim. Meskipun yang saya pahami sebenarnya, selama ini Islam sendiri sesungguhnya mengajarkan bagaimana kita bertoleransi, seperti yang tertulis dalam Quran surat ke-109, surat Al-Kafirun ayat ke-6 yang berbunyi, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku.
Mohon pencerahannya Buya. Sebenarnya seperti apa hukumnya dan sikap apa yang mesti kita lakukan tentang hal tersebut, terlepas dari sikap kita bertoleransi sesama umat beragama di Indonesia. Yang pertama, saya bukan mufti. Mufti itu bekerja, bertugas, meramu dalil untuk menanggapi satu persoalan. Saya bukan mufti, saya cuma murid dari para mufti. Dan saya juga menukil fatwa dalam bahasa Inggris legal. Saya tidak sendiri dalam menjelaskan ini. Dan bukan cenderung ke salah satu, saya cuma menjelaskan ada dua fatwa besar. MUI di Indonesia hanya memilih salah satu. Padahal ada dua fatwa besar. Misalnya kalau kita lihat di Mesir, itu ada dua institusi besar. Yang pertama Jamiatul Azhar, Universitas Azhar yang sudah ratusan tahun, udah 1000 belum? 900 tahun. 900-an tahun. Lebih kurang ya, wallahu a'lam. Itu Grand Sheikh Ahmad Thayyib, pimpinan Al-Azhar, dan punya otoritas hukum Islam yang sangat kuat. Grand Sheikh Ahmad Thayyib membolehkan tahiyatul milad, ya, al-Masihi. Bahasa Arabnya begitu. Mengucapkan selamat Natal. Karena basicnya mengucapkan selamat Natal bukan akidah, tapi muamalat. Muamalat itu persoalan yang bukan ibadah. Terus di Darul Ifta Mesir, Darul Ifta ini mirip MUI tapi resmi. Resmi dalam artian MUI juga resmi, tapi hanya semacam kumpulan para ulama, kumpulan organisasi Islam. Tapi Darul Ifta itu punya otoritas hukum yang lebih kuat dan bisa mempengaruhi kebijakan yang ada di Mesir. Mereka sepakat untuk mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal tidaklah bagian dari akidah. Maksud saya, jika ulama selevel mereka berfatwa begitu dan mereka menjadi kiblat keilmuan Islam dari masa ke masa, apakah mereka kemudian tidak disebut lurus? Gitu. Kalau cuma mengeluarkan fatwa begitu langsung disebut bengkok, sesat, wah kita lebih sesat lagi berarti, karena mereka para masyayikh, para alim ulama yang ya kita semua tahulah kemampuan kita sangat terbatas dibandingkan mereka. Jadi ada dua nih, ini tadi di Mesir, satu lagi di Saudi. Saya juga berguru kepada kiai yang lama belajar di Saudi. Itulah yang buat fatwa di MUI dulu. Allahyarham Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Istiqlal yang lama. Beliau cenderung kepada fatwa Saudi. Beliau kemudian memilih untuk sepertinya khuruz minal khilaf, keluar dari perdebatan, mencari yang aman. Maka memilih untuk tidak mengucapkan selamat Natal, khawatir karena ada fatwa yang mengatakan itu persoalan akidah. Ternyata kita telusuri itu pandangan guru-guru beliau di Saudi. Jadi yang mayoritas mana? Yang mayoritas yang Al-Azhar dan Darul Ifta. Tapi di Indonesia mayoritasnya ikut MUI. Jadi kalau orang tanya mayoritas mana dulu? Mayoriti di Indonesia atau di dunia, itu dua hal yang berbeda. Maaf Buya, apakah Buya sendiri pernah mengucapkan selamat Natal? Enggak, karena saya punya pandangan sendiri. Karena saya bukan seorang pejabat, saya bukan seorang pemimpin, bukan direktur satu perusahaan. Tidak ada hajat untuk mengucapkan selamat Natal. Tapi saya punya kewajiban menjelaskan perdebatan ulama itu. Jadi kewajiban kami mencerdaskan umat. Kita cuma ingin ngasih tahu kepada umat bahwa ini ada perbedaan ulama loh. Yang beda bukan sekelas saya loh, yang beda sekelas guru-guru saya. Kalau mereka berbeda dan mereka tidak saling menghujat, kita saling menghujat. Jika Buya di jalan bertemu dengan tetangga, sahabat dan kerabat yang saat itu sedang merayakan Natal, apa yang akan Buya lakukan saat itu? Saya ngikutin Buya Hamka. Buya Hamka cuma mengatakan selamat gitu. Selamat ya. Apakah tidak masalah bagi Buya bila ada seseorang muslim mengucapkan selamat Natal? Kalau kita boleh bertanya, kita nanya misalnya, kamu dalam hati berniat apa? Mengatakan bahwa Isa ibnullah, son of God, atau Isa bin Maryam, Isa anak Maryam. Kalau dia mengatakan yang pertama, berarti fatwa Saudi relevan untuk dia, bahwa itu haram. MUI yang fatwa yang lama itu relevan. Saya nggak tahu ada fatwa baru, kayaknya nggak ada. Ya. Setelah meninggal guru kami, Kiai Ali Mustafa Yaqub, kayaknya fatwa begini masih belum dirubah. Ya. Adapun jika dia mengatakan saya ingin menghargai dia sebagai seorang tetangga yang baik, maka di Mesir
itu lembaga resmi agama, bahkan mengirim utusan untuk mengucapkan selamat Natal di gereja-gereja Koptik. Tapi bukan 25, mereka bulan Januari, mungkin tanggal 6 atau tanggal 7. Jadi ya, kita nggak boleh menghukumi orang dengan zahirnya, siapa tahu niat dia berbeda dengan apa yang kita maksud. Terus bagaimana dengan para pejabat negara yang muslim? Tentunya mereka mengucapkan selamat Natal. Lagi-lagi saya nggak bilang boleh atau tidak boleh, Bang. Saya cuma mengatakan tinggal dia pakai fatwa yang mana. Karena dua-duanya pakai Quran. Kalau yang membolehkan menggunakan surat Mumtahanah 8-10, yang melarang surat Furqan yang mengatakan tidak boleh memberikan syahadatuz zur, persaksian yang zur itu bohong. Jadi kesimpulan awal saya setelah mendengarkan pencerahan Buya, Islam mengajarkan kita untuk memilih sikap seperti apa dalam mengucapkan selamat Natal dengan tidak ada saling silang pendapat lagi. Betul begitu Buya? Umat itu punya memori yang short memory, jadi sangat pendek. Nanti di musim Maulid nanti ada orang membid'ahkan Maulidan, di musim Isra Mi'raj membid'ahkan merayakan Isra Mi'raj, di musim nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, begitulah terus. Nanti 25 Desember ada lagi begitu. Dan kewajiban kita mengingatkan. Ya, nggak boleh bilang, hari gini masih bahas gituan, nggak boleh. Manusia terlalu pendek, kita harus ingetin. Di akhir pertanyaan saya Buya, apakah fenomena silang pendapat tentang ucapan selamat Natal ini hanya terdapat di Indonesia saja? Enggak, di Indonesia agak sedikit lumayan kencang. Beta janji, beta jaga, ale untuk selamanya. Beta janji akan setia, hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma para ale sajalah, cinta ni abadi selamanya. Bangkai banyak Tuhan, serta sedia pardeta. Inikah tulang rusuk yang Tuhan ambil dari beta. Bahagia senang naik, beta bahagia sayang. Dan kebanyak sayangnya, mau hidup dengan beta selamanya. Beta janji, beta jaga, ale untuk selamanya. Beta janji akan setia, hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma para ale sajalah, cinta ni abadi selamanya. A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca louca. Beta janji, beta jaga, ale untuk selamanya. Beta janji akan setia, hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya